Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa alihi wa sahbihi madamati sadat wal qadan. Salatan taftahu lana biha wa bal khairati wa sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa rizqina wa awladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Syahdan halaman 28 Syahdan pas baris ke-8 dari atas. Jikalau berikut-ikutan 5 orang yang berlain-lainan ijtihadnya, ini sambungan semalam lah. Jadi 5 orang ba'i imaman bama makmuman, tapi kekalimannya itu berlain-lainan hasil ijtihadnya tentang masalah berwudu yang dahulu itu pada 5 bejana yang di situ diyakininya ada salah satu dari 5 tersebut yang banyu najis. Berlain-lainan ijtihadnya itu pada sembahyang 5 waktu, padahal adalah yang karena najis itu 1 bejana daripada yang 5 bejana. Nah, maka jadi imam seseorang daripada mereka itu sembahyang subuh, dan yang keduanya jadi imam pada sembahyang zuhur, dan yang ketiganya jadi imam pada sembahyang asar. Bergantian kita bergilir. Dan yang keempat orang tadi, keempat yang salah satu dari yang 5 tadi jadi imam pada sembahyang maghrib, dan yang kelima di antara yang 5 orang jadi imam pada sembahyang isya. Niscaya hasilnya sahlah ikutan sekalian mereka itu dengan setengahnya, melainkan imam subuh dan imam zuhur dan imam asar dan imam maghrib tiada sah ikut mereka itu pada imam isya. Ini tak putaran itu. Paham lah kira-kira. Ini monnya kada paham pelajaran semalam, kada paham ininya. Nah, kita baca dulu lah. Ini contoh aja Bang ini. Seandainya 5 ikung. A, B, C, D, E. Nah, A imam subuh, B imam zuhur. Nah, gitu bergantian. Nah, tapi kita yakin di antara yang 5 itu ada yang menggunakan banyu yang wadahnya tadi di banyu tersebut ada banyu najis. Cuma kita kada tahu. Nah, ini itu maksudnya. Dan imam maghrib tiada sah ikut-ikutan mereka itu pada imam isya, dan demikian lagi imam isya tiada sah juga ikutannya pada imam maghrib. Maka wajib atas imam yang subuh itu dan imam yang kemudiannya, yang sesudahnya imam subuh kan zuhur, itu mengulangi akan sembahyang isya. Dan wajib atas imam isya itu mengulangi juga akan sembahyang maghrib. Dan jika ada yang karena najis itu 2 bejana daripadanya, sahlah ikutan sekalian mereka itu. Nanti kisah yang 2 bejana pulang di antara yang 5 tadi. Sahlah ikutan mereka itu dengan setengahnya, melainkan imam subuh dan imam zuhur dan imam asar tiada sah ikut mereka itu pada imam maghrib. Dan imam isya dan demikian lagi imam isya tiada sah ikutannya pada imam asar, dan imam maghrib pun tiada sah ikutannya pada imam asar dan juga imam isya pun. Maka wajib atas imam subuh dan imam zuhur dan imam asar mengulangi sembahyang maghrib dan sembahyang isya, dan juga wajib atas imam isya mengulangi sembahyang asar dan sembahyang maghrib, dan juga wajib atas imam maghrib mengulangi sembahyang asarnya dan sembahyang isyanya. Dan jika ada yang karena najis itu 3 bejana daripadanya, sahlah ikutan sekalian mereka itu dengan setengahnya, melainkan imam subuh dan imam zuhur tiada sah ikutan keduanya pada imam asar dan imam maghrib dan imam isya. Titik. Paham ya lah. Ini kan berputar. Ini lu menjelaskan rumit gimana nih? Paham aja Bang, cuma menjelaskannya supaya pian paham tentang hal sedikit. Apalagi mau pelajaran terdulu sebelum ada paham. Ini kan berputar ini nih. Jadi kayak ini kan contohnya 5 wadah 5 orang. Tapi kita yakin di antara 5 tadi ada 1 wadah yang najis. Nah, bila kita mengikuti baik imaman, misalnya ulun memakai 1 wadah,
nyata ulun yakini ulun zan tu bawan tu kada najis ya kala ulun mengikuti imam subuh berarti ulun yakin yang imam subuh ini memakai yang banyu yang bukan najis dua wadah tak pakai sudah. Lalu ulun ikuti bang imam zuhur kawan ulun juga 3 wadah sudah. Lalu imam asar ulun ikuti 4 wadah kada. Nah imam maghribnya ulun kada sah ngikutin itu. Kenapa? Karena yang kelima ini kan kita yakin. Nah, karena berputar aja tuh itu jarang ini kadang mungkin terjadi kayak inilah ini berputar aja tuh pun tuh jadi kena yang kan berganti tadi bergilir jadi imam punya baginya siapa yang terakhirnya kada boleh mengikuti nangka itu sebab kan diantara yang ninto ada yang najis tentu yang terakhir. Nah cuman ini amunnya bergilir dia wajibnya mengkoda. Nah cuma kita kaidahnya semalam 2 loh semalam itu yang wajib amun kita langsung pakai kaidah tuh ada tagawi juga nangka ini sebenarnya. Kaidah pertama adalah bila kita ragu-ragu ada 5 wadah di antara 5 itu ada banyu yang najis kita kada tahu maka 5 orang ini berpikir berijtihad sekalinya di kali 5-nya ini menggunakan banyu kali 5-nya jadi kita pakai kali 5-nya tuh ya kan. Nah maka di situ ada 2 kaidah lah 2 kaidah. Pertama ulun wajib menggunakan hasil ijtihad ulun sendiri zan narannya nah gitu atau ulun 4 kawan bisa juga. Jadi yang ulun gunakan itu yang ulun zankan. Amun situ ada yakin bang lah. Karena pasti zan itu 75% dugaannya kuat bahwa ini yang ada najis. Amun sudah di antara 5 itu ada keyakinan, maka seluruhnya 4 yang yakin itu. Kan sama-sama kada yakin, kada jelas nih yang mana yang najis, mana yang kada. Yang jelas di antara 5 wadah itu ada najis. Nah, satu dulu kaidahnya. Yang kedua, ulun ini boleh mengikuti imam yang ulun yakini orang tersebut menggunakan banyu yang ada najis. Sebaliknya kada boleh ulun mengikuti imam yang ulun yakini inya tadi menggunakan banyu yang najis di antara yang 5 wadah tadi. Paham lah nih dah. Nah, itu aja kaidahnya sebenarnya. Ini contohnya aja contoh permasalahan. Bila pahamnya nih, jadi kita lihat ya dulu hadang lo siapa yang imam di kita. Hadangnya banyu mana tadi makai menjadi muncul itu kah? Ulun menyangka banyu situ yang najis. Berarti sidin itu kan hasil ijtihadnya nih kada boleh jual menyalahkan sidin karena sidin sama-sama berijtihad nih. Kada boleh juga menyalahkan sidin. Cuma ulun yakin yang sidin pakai itu banyu najis, kada boleh ulun mengikut sidin. Nah, betul soalnya berganti pulang imam yang lainnya pulang. Nah, inya kan memakai yang sebutin itu. Berarti menurut ulun jan ulun inya memakai banyu yang bersih aja. Boleh ulun ikut imam apa mengikuti sidin itu. Nah, itu aja intisarinya sebenarnya. Intisarinya itu aja. Jadi ibarat yang ini kada pian pikirkan kada Bapak. Ya kalau cuma seandainya pian cangkal berpikir bagus ya dipikirkan ini. Maksudnya itu apa tuh? Nah, pian biasa ulangi gitu. Pokoknya yang paling terakhir itu wajib dikhoda pilih jadi gawinya. Nah, itu. Dan demikian lagi Imam Isya tiada sah ikutannya, nah, sama aja nih sambungannya. Dan demikian lagi Imam Isya nya tidak sah ikutannya pada Imam Zuhur. Isya subuh, bersubuh apa? Zuhur. Ini kan kisahnya banyu wadahnya tadi ada 2 ada 3 tadi yang benajis. Dan Imam Asar dan Imam Maghrib dan Imam apa tuh? Dan Imam Zuhur dan Imam Asar dan Imam Maghrib dan Imam Maghrib tiada sah ikutannya pada Imam Zuhur dan Imam Asar bang dan Imam Isya maka nah, sama nih tolong. Jadi kada sah mengikuti masing-masing ya kan sebenarnya sama-sama jadi imam nih begilir pulang. Jadi bila inya wadah yang diantara yang 5 itu ada 3 atau ada 2 maka makin sedikit imam yang kita ikuti gitu nah. Kan wadahnya tadi 5 di antara 5 itu pamulan tadi kan kasusnya ada 1 yang benajis berarti 4 ya kalau tapi dengan kita seorang jadi 3 yang kita ikuti boleh. Amun yang benajis pang 2 berarti 3 yang suci 3 itu ulun memakai sudah tinggal 2 aja lagi jadi 2 aja yang boleh ulun ikuti jadi imam. Paham lebih nih? Nah itu maksudnya tadi di sini. Jadi makin banyak benajis makin sedikit imam yang kita ikuti. Amun kita pang kita sudah menggunakan banyu yang tadi yang ada benajis tadi. Nah itu maksudnya. Itu seandainya berputar bergilir jadi imam. Masalah jikalau mendengar nah masalah pulang nah. Itu tadi kan sudah masalah sudah nyanyuk kepala ya kalau ini masalah pulang nah. Arti masalah ini pembahasan. Nah,
Jikalau mendengar tiap-tiap seseorang daripada 5 orang, 5 ikung bakabanan, kalimanya mendengar apa? Tiap-tiap pada 5 orang yang sudah mengambil wudhu, sudah sama-sama berwudhu berjamaah nih, yang didengarnya akan suara kantut. Nah, ya jikalau mendengar tiap-tiap seseorang daripada 5 orang yang sudah mengambil wudhu, kalimanya mendengar akan suara kantut. Tetapi ingkar tiap-tiap seseorang daripada mereka itu. Nah, ini masalahnya, akan keadaan kantutnya itu daripada dirinya. Seperti berkata sekalian mereka itu, tiada aku berkantut. Maka kalimanya sama, jangan lain. Tapi sama-sama kalimanya mendengar bunyi kantut. Nah, paham lah nih. Ini mudah kayak itu juga. Mudahnya kayak wadah bejana itu juga. Paham ya lo? Kalimah-limanya yang bahwa udo sama-sama mendengar bunyi kantut, kalimanya mendengar lah, mendengar aja. Mau apa? Mendengar aja. Tapi nyawa kada aja. Dan ini bujur-bujur merasa kada lah, bukan yang berdusta kada, masing-masing merasa kada. Jadi karena masing-masing merasa kada, otomatis setiap satu orang dari 5 itu berisi pikiran bahwa jangan-jangan si anu, si ikung tuh juga jangan-jangan si anu. Nah, misalnya di antara yang berlima atau berempat jadi imam, seikung yang mengikutinya tentu beristihad ya kalau yang mana yang diikutinya, yang mana yang kada diikutinya jadi imam. Nah, itu maksudnya jumlah ini nih. Maka, nah kesimpulannya ini kan masing-masing kada mengakui, tapi bukannya berdusta lah. Ini orang alim beratan wali, kalimanya wali Allah Taala ini. Ya, katanya kada yang sikung ujar yang wali yang sikungnya aku kada bakantut, sikung kada bakantut. Nah, maka dihukumkanlah nih hasilnya lah. Maka dihukumkanlah dengan kekal wudu sekalian mereka itu. Nah, artinya kalimanya kada batal. Kenapa? Karena memandang ke asalnya mereka sudah berwudu. Kantut itu boleh jadi dihiga sebelah sana acil bakantut, kadang-kadang sampai ke sini. Ini kan bepagar aja nih. Nah, di sini keran sebelah situ sakalnya bun bibinian bodoh, bun acil ija, acil nunor, nah di ke sini. Nah, jadi pandangaran buahnya ini buah antara sini, padahal acil ijanya makantut. Nah, bisa nak itu. Nah, jadi maka dihukumkanlah dengan kakal wudu sekalian mereka itu. Titik. Ini keputusan hukumnya lah. Nah, apabila asalnya memang berwudu. Tapi misalnya apa? Asalnya kada berwudu kalimanya. Mendengar bunyi kantut, nyawa ke kantut. Nyawa aja. Itu kada usah bahwalannya kada berwudu juga ya kalau. Nah, kada usah dipikirkan itu. Baik berwudu aja sekali dengan ngalih. Nah, belum berwudu juga. Ini kisahnya sudah berwudu. Nah, itu. Maka baitihad juga. Oh, juga. Baitihad seikung baitihad. Oh, ya. Jadi ujar seikung nyawa sudahlah berwudu belum ya. Amun belum kan harus baitihad. Nah, titik di situ dan ada hukum mereka itu pada berikut-ikutan sembahyang. Nah, pulang bisa andanya berjamaah nih. Memang secara hukum mereka itu dipadahkan masing-masing masih berwudu kalimanya lah, tetapi dan ada hukum mereka itu pada berikut-ikutan sembahyang seperti hukum 5 orang yang berlain-lainan ijtihadnya pada 5 bejana air yang karena najis juga, yang 1 bejana daripadanya. Nah, yang kayak yang asal juga, maka sahlah ikutan tiap-tiap mereka itu dengan setengahnya, melainkan yang kada sah dengan yang terkemudian. Arti yang terkemudian paling akhir daripada mereka itu, maka tiadalah sah ikutannya dengan dia masing-masing. Ini kesal putar juga kayak tadi contohnya sama. Paham itulah. Pertama, ulun yakin kada bakantut, maka ulun sah sembahyang. Yang kedua, yang ulun ikuti itu yang ulun yakin inya kada bakantut. Ternyata ulun ikuti juga. Yang keduanya ulun ikuti, yang ketiganya ulun ikuti, yang keempat kada ulun mengikuti. Kalau kita yakin kantut itu datang di antara yang 5 tadi, ya kalau, nah kecuali kita bisa keyakinan bahwa kantut ini mungkin kiriman dari orang sebelah. Nah berarti kan nggak ada apa-apa, gitu nah. Jadi melihat dua situasinya. Masalah berikutnya pulang. Jikalau seseorang sembahyang dengan air wudhu,
Nah, air wudhu yang digunakannya untuk berwudhu itu yang didzankannya akan sucinya. Inya memang kada bisa keyakinan 100% banyu wudhu itu suci, tapi mencapai derajat dzan 75% bahwa banyu itu suci lah. Lalu dibawanya berwudhu, imbah ninto inya membawa banyu untuk berwudhu ninto hasil ijtihadnya dengan ijtihadnya sendiri lah. Nah, jadi banyu tadi memang ada berapa buah kah dipilihnya, yang mana banyunya yang dianggapnya bersih nih. Ninto jinya. Tapi nya kada koja mesti akan 100%. Karena bekas semalaman memang ditinggalkan atau seminggu ditinggalkan, kada tahu yang mana yang bujur-bujur mutlak. Sedangkan banyunya itu masing-masing wadah itu sedikit. Ada 2 wadah maksudnya. Lalu diputusakannya ini jinya. Yang kau dibawa bodoh ijtihad naranya ninto. Imbah ninto dibawanya bodoh. Kemudian imbah tuntung bodoh, berdoanya sudah tuntung juga panjang doanya, maka nyata bahwa keadaan air itu najis. Maka ternyata bahwa keadaan air yang dipakainya itu najis. Kenapa alasannya? Dan jikalau dengan khabar seseorang adil sekalipun. Nah, sekalinya ada yang menghabari, siapakah yang datang? Yang datang ini memang orangnya dipercaya adil semalam itu adil Pak. Nah, maka wajiblah atasnya mengulangi sembahyangnya dan membasuh anggotanya dan pakaiannya yang karena air najis itu. Nah, ulun baudo misalnya banyu ini ada 2 buah, yang betudung habang, yang betudung hijau, tapi bekas sama-sama terbuka. Nah, ini terbuka, berarti ada yang membuka ya. Kalau bekas semingguan ditinggalkan, apakah binatang atau apa segala macam, makan di luar rumah hendaknya banyunya tuannya julun nikah yang bersih itu hasil jan ulun 75% minimal janarnya. Kalau masih ragu-ragu kata kawa kita, nah jadi kita jaulun yang betutup habang julun ulun bawa bodoh. Sekalinya datang bini ulun, maka ulun sudah tutung bodoh nih, bahkan tutung sembahyang misalnya sudah, sekalinya datang bini ulun, jadi bini ulun nini banyunya ini kada bersih, bakas dikamihi anak. Nah, misal yang bersih nih toh ya kalau, nah maka ulun ini wajib mengulangi sembahyangnya, bantu wajib pulang membasuh tangan pakaian yang karena banyu tadi, dan wajib hendak baudu basah hendak sembahyang. Nah, itu maksudnya. Walaupun ulun beisi dzan 75% tadi. Nah, beda kalau ulun beisi keyakinan 100% lah. Datang bini ulun mahabari, nini aja ujar bilun yang berasih ini kada. Nah, ini nanya kalau ulun pertahankan ini kan 100% ulun keyakinan. Hasil chat ulun kalau ulun kada mau umpati suara bini. Tapi kalau kita hanya 75% ya paksa kita mau umpati suara bini karena bini kita adil orangnya. Nah, paham itulah. Nah, jadi dan bini kita kada kau menyalahkan kita kalau kita sudah 100% gini. Jadi tapi kita takuni juga apa alasannya, kan ada semua alasannya loh kok. Apa alasannya itu? Amun ternyata bini kita 75% aja juga keyakinannya, kita 70% itu sama-sama ijtihad naranya, kata kau ijtihad kada kau dibatalkan dengan ijtihad. Nah, itu anunya permasalahannya. Paham itulah. Bakal karasan yang dua ini. Yang bini ini nah, maka kamarian malam Jumat bakal karasannya. Jadi lu yang habang tutup habang, yang ini tutup hijau bawal. Bakal lahi. Jadi akhirnya sama-sama kuat, sama-sama ini najis tabalik keduanya. Nah, imbah tabalik habis banyunya tayamum lagi. Nah, atau balik sengaja supaya banyunya kada lagi tayamum. Nah, amun masih ada banyu itu masih ada mencongkongan antara dua ini, kada sah kita bertayamum dulu karena masih di antara satunya. Salah satu dari yang dua ini ada yang banyu lagi gitu nah. Nah, itu. Atau campur keduanya dan nya kurang juga dua kolah, boleh bertayamum. Kenapa bila sudah dicampur dan nya kurang dua kolah, kita yakin di situ ada salah satu dari dua wadah itu yang menajis, maka jadi yang satunya pun jadi menajis juga. Lalu kada sah lagi dibawa sagan menyiram tanaman dia lagi, boleh bertayamum kita. Amunnya belum dicampur atau belum disiramkan ke tanaman, kita bertayamum pada sah. Nah, karena masih ada disangkakan banyu yang suci di antara dua itu. Jelas saya itulah. Nah,
Masalah pulang. Nah, masalah yang mana nih? Yang di atas kah? Ke bawah kah? Yang baris kalimat lah. Jikalau melihat seseorang akan umpama kijang. Kijang ini binatang. Kalau kita di sini anggaplah kucing kah? Kucing nggak ada kucing. Kijang ya di sini anggaplah kucing. Bakami si kucing itu atau si kijang itu pada air yang banyak. Banyunya tuh lebih 2 kulah banyak nerannya, tapi kadang mengalir biasanya nih. Misalnya di telaga kah, telaga tuh lebih 2 kulah tapi kadang mengalir. Maka didapatinya pada ketika itu air itu berubah, langsung berubah warna kah, berubah bau kah, atau berubah rasa kah, macam-macam misalnya. Dan diihtimalkan, nah dan dimungkinkan, dimungkinkan berubahnya itu dengan kami itu. Nah, ini kita langsung siaran langsung melihat, nah kada ujar habar melihat, oh kucing bakami, tapi banyunya tadi banyak. Amun banyunya sedikit, najis sudah jelas. Bila kurang 2 kulah najis sudah, kada perlu dibahas lagi. Lah, ini banyunya lebih 2 kulah, telaga kan misalnya. Nah, tapi telaganya nih tuh kada musim banjir, Bang. Masih yang musim padi panas. Jadi kan kada tapi dalam benar telaganya, tapi lebih 2 kulah juga. Nah, sekalinya kucing bakami di situ. Ternyata diihtimalkan berubahnya dengan kami, dengan sebab kami itu. Nah, berarti berubah tuh bisa rasa, bisa bau, bisa warna, berubahlah. Dan syak iya, syak tapi ragu-ragunya adakah berubahnya itu sebab kami atau sebab lama ia berhenti pada tempatnya. Maksud lama berhenti pada tempatnya itu, ini kan di telaga tuh kadang mengalir-ngalir. Sedangkan di telaga tuh macam-macam tumbuh-tumbuhan. Bila tumbuh-tumbuhan ininya mati jadi bangai, banyu pun berubah bangai coba. Nah, atau misalnya tanah yang di telaga itu, nah tanahnya itu memang tanah berbau, tahu 4 jua banyu tuh berbau. Apabila banyu tuh lawas tadiam di situ, tahu 4 berbau. Nah, jadi dipadakan sini apakah ini perubahannya ini disebabkan karena kami kijang tadi atau karena lama ia berhenti pada tempatnya. Lama itulah. Lalu ragu-ragu. Niscaya, nah keputusan hukumnya, nah jadinya kenapa ragu-ragu? Karena melihat situasi telaganya, bilang hendak banyak tumbuh-tumbuhan yang layu yang mati sudah, sedangkan dicium berubah, lalu ragu-ragu ini bau kami kijang kah, bau bangai tumbuhan kah? Nah, tapi ini melihat dengan mata sendiri kijang kami di situ. Nah, ini melihat zahir narannya lah, zahir hukumnya. Nah, niscaya dihukumkanlah akan air itu dengan najis. Nah, tetamulah bacaannya nih. Niscaya dihukumkanlah akan air itu dengan najis. Karena, nah apa alasannya? Mengamalkan dengan yang zahir. Apa yang zahir? Inya melihat kijang bakami. Nah, sedangkan banyu tadi sudah kada bau banyu mutlak lagi, atau kada warna banyu mutlak, atau kada rasa banyu mutlak, sudah berubah. Yang zahirnya inya melihat, bahkan sampai bepandir long kijang melihat nyawa, napa kijang nyawa kami situ terserah kau aja nya. Nah, sampai bepandir melihat. Nah, berarti kan zahir naranya nih. Sedangkan yang berbau mungkin karena lawas tadiam itu kan perkiraan aja. Nah, karena bersandar, tapi inilah saat ini kan tadi banyunya lebih 2 kulah banyak. Nah, itu karena alasannya bersandar ia dengan sebab yang tertentu, maka yaitu seperti kabar orang yang adil juga. Inilah hukumnya. Jika didapatinya akan dia berubah pada ketika mengiringi ia bakami. Nah, pada ketika mengiringi ia akan kijang bakami itu maksudnya. Tuh kata-katanya diringkas saja. Ketika ia mengiringi, maksud ini itu menyaksikan ia siapa? Ia si yang manusia tadi akan kijang bakami. Nah, jadi lihatinya dasar mengiring itu dasar menyaksikannya, melihat secara zahir, berarti sama dihukumnya seperti hukum orang bahabar yang jelas. Nah, itu jelas itulah. Ini bukan hanya kijang, manusia kabar kami sama aja. Di situ kita melihat banyunya tadi memang lebih 2 kulah, Bang, tapi kadang mengalir.
banyunya tadi. Nah, dilihat, dicium-cium, pina bau hancing gitu nih. Berarti kaminya tuh bagi litar-litar so. Cak aja kaminya sedikit aja kan kada sampai mempengaruhi banyu ya kalau. Banyak kaminya juga kayak lawas bener sampai marang kita waktu kami itu. Lawas bener ya. Lawas bener kaminya juga kayak ubah. Adapun ini permasalahan yang kedua pulang dari masalah yang pertama. Nah, adapun jika gaib iya seketika. Nah, apabila gaib iya seketika. Kemudian daripada iya bakami. Nah, siapa yang gaib tuh kijang. Nah, apabila menghilang si kijang imbah inya bakami. Kemudian daripada iya bakami hilang. Kemudian maka didapatinya akan air itu berubah. Artinya ada lawas waktu yang lawas bah kami batu kada langsungnya melihati banyu tadi kijangnya bogah juga sudah. Artinya ada jeda waktu yang lama lah. Artinya banyak kemungkinan tuh bisa aja kurang di situ. Kenapa nih perubahan-perubahan tuh bukan karena kami. Nah, satu dulu. Jadi ulangi nah. Adapun jika gaib iya seketika kemudian daripada iya bar kami yang iya si kijang tadi nih. Kemudian maka didapatinya akan air itu berubah. Satu masalah. Artinya ada jeda waktu yang lama. Ibah dilihatinya ternyata banyunya berubah. Tapi lawas setengah harinya hanya mendatangi situ. Ibah melihat pada peristiwa kami kijang tadi nih. Setengah harinya mendatangi. Waktunya kada langsung. Dan dilihatinya memang berubah banyunya tuh. Tapi ada jeda waktu. Apabila ada jeda waktu itu banyak kemungkinan. Nah, satu atau didapatinya ketika mengiringi iya bakami. Nah, didapatinya ketika ia menyaksikan si kijang bakami. Mengiring itu menyaksikan si kijang bakami itu tiada berubah. Waktunya melihat kijang itu bakami, melihat tainya lah. Parak lagi melihat, menyaksikan, meneliti. Oh, sekalinya bah kijangnya bakami, banyunya tuh kada berubah, warna bau rasa kada berubah. Itu asalnya. Lah, kenapa kada berubah? Mungkin kijangnya bakaminya sedikit aja, kada banyak. Gitu nah. Maka berubah iya. Berubah iya tuh titik setelah. Maka berubah iya setelah inya datangi pulang. Jadinya berjalan pulang lah. Setelah berbulik sekalinya berubah. Nah, dua sudah. Ini belum ada jawabnya lagi nih. Permasalahan pertama tadi kijang bakami dilihatinya mulai jauh, tapi kada langsung didatanginya. Setengah hari hanya dilihatinya. Oh, ternyata berubah. Satu. Yang kedua, inya melihat langsung kijang bakami, parak benar lawan inya. Ibahan itu dilihatinya kada ada perubahan. Lah, betul ditinggalakannya. Didatanginya maka berubah iya tanya berubah pulang. Nah, dua sudah permasalahan. Nah, atau didapatinya ketika mengiringi iya bakami itu berubah, tetapi tiada diihtimalkan ubahnya itu dengan kami karena sedikitnya si kijang bakami. Nah, atau misalnya tadi inya tuh sudah menyaksikan tarus juga si kijang ini bakami. Kami itu memang kadang merubah banyu. Nah, dan tiada diihtimalkan, artinya tiada dimungkinkan karena ubahnya itu dengan sebab kami si kijang. Karena kijang itu kami setumat mana bebiat titik ada. Misalnya ada banyak benar titiknya tuh kami karenanya terkajut-kajut juga kan melihat langsung buka misalnya. Maka air itu dihukumi suci juga. Nah, jawab hukumnya tuh. Coba kita ulangi lah. Adapun jika gaib iya seketika kemudian daripada iya berkami, imbah bakami boga beberapa jam kemudian dilihatinya kemudian maka didapatinya akan air itu berubah. Nah, tapi karena lama jadanya hanya berubah, mungkin tuh ada kemungkinan yang lain. Satu, atau didapatinya ketika mengiringi ia, ketika menyaksikan ia akan berkamihnya itu tiada berubah, ada berubah. Imbah sekalinya kemudian maka berubah. Berarti mungkin bukan karena kamihnya berubah itu. Dua. Atau didapatinya ketika mengiringi ia berkamih si kijang itu berubah langsung, tetapi tiada ia itu berubah tiada diihtimalkan akan ubahnya itu dengan kami. Artinya melihat tainya kijang bakami, tetapi inya yakin berubahnya banyu telaga itu bukan karena kami kijang. Kenapa aja? Karena sedikitnya si kijang bakami.
Mungkin nih karena bau bangai tumbuh-tumbuhan yang mati di kelagaan itu aja, maka putusan hukumnya air itu suci juga adanya. Nah, pahamilah. Masalah pulang. Nah, ini masalah pulang. Jikalau menggayung seseorang akan air, nah, menggayung ini mencibuk seseorang akan air atau benda yang cair, satrup kah, sirup kah, apalagi nih minyak tanah kah, atau minyak lamak kah. Nah, digayungnya yang cair tadi daripada sumber yang digayungnya tadi daripada dua bejana, dua wadah. Wah, di hadapannya ada dua wadah gana. Cuma kada ganal benar Jepang, anggaplah imbir atau drum misalnya yang kada yang sampai 2 kulah tuh. Maka dibubuhnya ke dalam satu tempat yang sama. Tambah itu yang sama. Dibubuhnya itu artinya diruaknya ke dalam satu tempat yang sama. Maka ternyata didapatinya di dalamnya itu ada bangkai tikus. Dan tiada diketahuinya adakah bangkai itu, tikus itu daripada bejana yang pertama kah atau daripada bejana yang kedua kah. Maka nah kita pahami permasalahannya dulu ya. Kalau anggaplah banyu ini, nah di banyu berasih ya kita, tapi kada sampai 2 kulah juga ini banyu berasih memang kada sampai 2 kulah juga. Nah, lalu ada wadah kosong di sini, berarti 3 wadah loh nih. Kita cibuk dengan gayung, segayung. Ini kan mata mengantuk subuh pak no, tak no, buat sini tak buat sini. Nah, pak buat sini. Biar sekali-sekali aja, sekalinya di wadah sini mencungkung tikus. Di wadah yang kosong tadi kan bisi banyu sudah nih, mencungkung tikus tentu barakat cibukan tadi. Tapi kita kada tahu datang dari sini atau dari sini tadi. Ya kan anu aja pak nih gaya sambil bersilat tong. Ya kalau jadi bah di sini aja astagfirullah ganalnya aja tikus. Berarti datang dari mana nih? Seandainya datang dari yang wadah yang A, berarti ini benajis banyunya. Nah, tapi karena kita kada tahu datang dari mana, maka sulit kita berpikir pulang nih. Nah, di sini kah? Kalau datang dari di sini berarti ini benajis. Kada kau dipakai wudu. Ini pang berarti bersih. Kalau datang di sini ini yang benajis, ini yang bersih. Ini kau dipakai wudu. Nah, paham dulu lah. Nah, itu hanya permasalahannya, belum lagi hukum anunya putusan hukum. Maka hendaklah ia ijtihad. Nah, berpikir pulang pada menentukan yang demikian itu, mana yang diantara 2 wadah itu yang bersih. Maka jika dizankannya, nah dizankannya itu artinya diputuskan dengan keyakinan tingkatnya 75% minimal. Maka jika dijangkannya dengan ijtihadnya akan keadaan bangkai itu daripada bejana yang pertama. Nah, misal daripada bejana yang pertama sih, nah pertama lah. Dan adalah gayungnya itu satu juga. Nah, gayung mencibuk itu satu. Dan ini berisi kesimpulan bahwa tikus itu datang dari bejana yang pertama ini. Nah, sedangkan gayung mencibuk satu. Nah, satu jua dan tiada dibasuhnya akan dia pada antara 2 kali menggayung itu. Artinya kan tercampur-campur itu loh gayungnya tadi, kada dibasuhnya, bah cibuknya sini buatnya, cibuknya sini buatnya, cakanya imbah di cibuknya, basuhnya dulu hanya ke sini. Kada niscaya dihukumkanlah dengan najis barang yang di dalam 2 bejana itu. Nah, jadi keputusan hukum dulu, ijtihad dulu kita. Apabila hasil ijtihad memadahkan bahwa tikus itu datang dari wadah yang kita mencibuk di wadah yang pertama, lah di wadah yang pertama kita mencibuk, anggap di sini, nah kita mencibuk di pamulaan di sini. Nah, datang dari situ satu, imbah itu gayungnya tadi kan benajis nih. Kita masuk banyu yang gayung yang mutanajis juga, karena banyu yang mutanajis kita cibukkan pulang ke sini. Ya ada. Nah, berarti kedua-duanya ini jadi benajis. Walaupun kita hasil ijtihad bahwa tikus itu datangnya di gayung yang pertama. Tapi
di imbir yang pertama sih, tapi gayungnya yang kita gunakan tadi kedua-duanya, cibukannya tadi, cibuk kendarnya halus tuh. Paham ya lah. Cuma di sini seandainya tadi imbah pak dicibuknya di sini talapas tabasuh kita gunakan ke sini, makanya menajis itu ini aja, ini kada. Karena sudah tabasuh tadi, dibasuh sudah tadi. Nah, ini tuh. Tapi kan kada dibasuh. Berarti ya kedua-duanya narnya, walaupun ijtihad kita menentukan di cibukan wadah yang pertama tikus itu datang. Tapi karena gayungnya sama, lalu benajis keduanya. Itu putusan hukum pertama. Putusan hukum yang kedua pulang. Dan jika dijankannya akan dia, yakni keadaan bangkai tikus itu daripada bejana yang kedua, pulang ini nah. Maka barang yang di dalam bejana yang kedua itu najislah. Sama ada berbilang gayungnya atau tiada, sama ada gayungnya 2 atau 3 atau sabuti-buting aja tetap najis. Dan barang yang di dalam bejana yang pertama pang itu suci juga. Paham lah ini? Berpikir, oh sekalinya datang di wadah yang kedua nomor 2, yang nomor 2-nya mencibuk, datang di situ. Nah, berarti di sini ini kan kada dicibuk lagi ya kalau, berarti bersih di sini. Karena bersih aja, karena kan kada mencibuk ke situ lagi, di sini aja. Asalnya kan cibuk sekali tak. Cibuk sekali tak. Ya kalau. Oh, kenalnya tikusnya. Lalu berpikir di sini. Oh, di sini yang kedua. Nah, iya tadi pertama sini kada dicibuknya lagi di sini. Nah, berarti ini aja yang menajis, di situ kada. Beda kalau di wadah yang pertama. Sedangkan gayungnya itu juga. Nah, ninta. Nyanyok sudah. Tanggung dikit lagi ya. Sampaikan ke kaidah itu. Dan jika dizankannya akan dia daripada bejana yang pertama, nah pulang nih. Putusan hukum yang ketiga, jika dizankannya akan dia tikus nih, nah bangkai tikus pada bejana yang pertama, tetapi berbilang gayungnya tuh kada sebuting masing-masing, dan masing-masing tiap-tiap daripada 2 bejana itu dengan gayungnya masing-masing, atau ada gayung kedua bejananya itu 1 juga, tetapi dibasuhnya akan dia antara 2 kali menggayung tadi nih, antara 2 kali penggayungan itu, maka yang di dalam bejana yang pertama itulah yang najis, tiada yang kedua. Nah, bilanya tadi meyakin bahwa di yang pertama itu ada bangkai tikus, tapi kan gayungnya masing-masing, maka itu yang benajis. Nah, ini tuh. Paham itulah. Wallahu a'lam qaidah, wallahu a'lam tanah. Kata tersakan sudah pindah nyanyok ya lah. Qaidah ini bahasa pulang. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.